lupa sebelum masuk masjid agar mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan oleh pengurus masjid. Dan ini akan menambah kenyamanan kita di dalam beribadah. Jadi sekali lagi kami mohon para jamaah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, dan masjid telah menyediakan apa-apa yang menjadi persyaratan dari protokol kesehatan dan kiranya dapat diikuti dan dipatuhi, khususnya mencuci tangan dengan sabun yang akan membuat kenyamanan kita dalam beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin wajibul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada hari ini, marilah kita bersama-sama dengan khusyuk dan dengan hati yang menerima, insyaallah akan menambah keberkahan kita di hari yang mulia ini, dan insyaallah juga kita akan senantiasa mendapat maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan mendengarkan tausiah yang dalam kesempatan hari yang bahagia ini akan disampaikan oleh Ustaz Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab pada Habib wa alaihi falyatafaddal masykurah. Bila taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina maulana Muhammad sadiqal wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nawayna at-ta'allum wat-ta'lim wal-ifadata wal-istifadah wan-naf'a wal-intifa'. وتذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعد مجيبة الندامة يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang kita semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah Subhanahu wa taala dan terus memberikan nikmat-nikmat agung buat kita. Nikmat yang termulia dan teragung
yang dengan ini pula kita menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat Islam, nikmat iman yang menjadikan kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga insyaallah keluar dari kelompok orang-orang yang merugi. Lalu Allah tambahkan nikmat buat kita ikhwani, kita diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah ketenangan, ketentraman, kenyamanan, diberikan Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam fasilitas dalam kehidupan kita, dimudahkan oleh Allah. Dan alhamdulillah kita pun diberikan Allah nikmat yang menjadikan kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat ini, yaitu adanya nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan adanya nikmat taufik, maka nikmat-nikmat tadi tidak akan mampu kita gunakan untuk taat. Bahkan berapa banyak di antara kita umat Islam, kita tidak bicara tentang orang-orang kafir non-muslim, orang Islam yang kita bahas. Kalau orang kafir, apapun nikmat itu digunakan untuk apapun, tidak ada nilainya di sisi Allah karena kekufuran mereka. Tetapi umat Islam, kita diberikan nilai nikmat oleh Allah, kita akan mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat tersebut. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, nikmat-nikmat yang Allah berikan ini tidak sedikit daripada kita umat Islam belum mensyukurinya. Bahkan lebih buruk lagi, banyak jumlahnya juga yang justru mengkufuri nikmat Allah. Syukur tidak, kufur pun ada. Mengkufuri nikmat Allah, nikmat yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru digunakan untuk dia lari jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kemaksiatan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia lalai dari Allah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, ikhwan rahimakumullah, kami sedikit ingin mengupas tentang satu surat yang pendek di dalam Al-Quran yang sangat sering dipakai oleh para khutbah, para khutib Jumat sebagai ayat rukun dalam khutbah Jumat. Walaupun sebetulnya ini perlu kita ketahui, mungkin kalau yang sudah belajar paham, tidak harus ayat ini yang dibawakan oleh khutib. Ayat apapun boleh, surat apapun boleh. Tapi subhanallah, kenyataan yang kita dapatkan seakan-akan khutib-khutib itu sepakat menggunakan ini, diatur, padahal tidak juga. Surat apa yang dibaca oleh mereka? Surat yang pendek tapi memiliki makna yang sangat luas, yaitu surat Wal Asr. Sehingga kalau yang tidak belajar Bapak tentang hukum syariat fikih tentang khutbah Jumat, dia tahunya maca surat ini adalah satu bagian yang harus. Kalau dong tidak maca surat ini, dianggapnya tidak sah khutbah, barangkali sampai ke situ. Surat apa itu ikhwan rahimakumullah? Surat Wal Asr, Al-Asr. Entah hari ini mungkin kita juga dapatkan juga, barangkali khutibnya pun akan menggunakan itu. Sering kali kalau khutib sudah hampir nutup khutbah pertama, ditutup dengan surat, biasanya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini surat masyaallah tabarakallah. Surat ini adalah surat yang sering dibaca oleh khutib, dan bahkan kita mungkin bapak-bapak pernah mengalami sekolah di madrasah, dan dulu hampir semua madrasah, baik mujahidin, baik hijriyah, baik adabiyah, Qur'aniyah, kalau kita nutup balik sekolah, nutup pelajaran nak balik, kita baca surat ini juga, dibimbing oleh guru kita sebelum balik. Mungkin kalau bapak-bapak pernah mengalami kecil sekolah di madrasah, kita diajak baca Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi usrin. Dulu ini warna khas madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, di Palembang khususnya, karena kami mengalami sekolah dulu di madrasah ada biasa seperti itu, di Qur'aniyah seperti itu, di banyak sekolah-sekolah kita. Kalau sudah nutup nak balik sekolah, balik bubar, kita dibimbing baca ini. Dan ternyata memang ini pun disunnahkan oleh ulama kita. Kita dapatkan ternyata bukan di sini baik, di mana tempat kami belajar ketika alhamdulillah di Hadramut Yaman pun, ketika nutup majlis mau bubar, kita diajak juga baca wal asri. Seakan-akan ini suatu yang sangat dianjurkan, ditekankan. Kenapa demikian? Karena memang ini ayat, ini surat simple, sifatnya mungkin tidak panjang suratnya, ayatnya cuma beberapa,
tapi maknanya luas. Mungkin kalau ada seorang, mungkin sudah pernah dilakukan oleh ulama, mentafsirkan ini surat yang cuma beberapa ayat, wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 atau 5 ayat ini bisa jadi kitab tafsir tebal dari satu surat. Kenapa? Dia memenuhi segala lingkup daripada bagian kehidupan kita dalam Islam ini. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, ini surat masya-Allah tabarakallah, perlu jadi suatu perenungan buat kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Ada sebagian ulama memaknakannya demi waktu asar. Ada yang mengatakan makna asar itu adanya masa, waktu secara umum. Demi waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Waktu itu adalah makhluk Allah. Waktu adalah makhluk Allah. Allah, hanya Allah yang berhak bersumpah dengan makhluknya. Kita dapatkan banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan makhluknya yang berupa waktu. Di antaranya wal fajri, wal duha. Itu semua waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Nah, waktu ini ternyata hal yang harus fokus kita perhatikan. Karena salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, waktu luang. Waktu luang sama nikmat sehat. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, ni'matani, ada 2 nikmat maghdunu katsir minan nas. Begitu banyak manusia melalaikannya 2 nikmat ini. Nikmat apa? Waktu faragh dan nikmatus sehat. Nikmatus sehat wa waktu faragh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan 2 nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh kita, yaitu waktu kosong dan kesehatan. Yang kita lalai tidak kita gunakan untuk taat, lewat begitu baik. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos ini Pak. Jujur saya tidak menyebutkan nama juga, laku lihat di tempat kami sana ada seorang pedagang nasi, dia jualan nasi di pinggir jalan. Tak pulak rami, baru muka dia nih. Jadi karena tak pulak rami tadi, kalau wong dulu, kalau dagangan kosong tak kami muter tasbih, maca Quran, maca zikir, kalau yang masya Allah. Ada lagi zaman dulu maca Quran, habis ke waktu tadi. Nah sekarang tak lagi dua-duanya itu. Muka HP, saya keluar, saya ngelihat. Keluar saya ada hajat, lumayan lama Pak. Mungkin nak 2 jaman lebih, atau nak 3 jaman mungkin. Balik nyengok bapak itu masih. Ya boleh jadi katakanlah dong beli dalam 3 jam, jadi katakanlah 10 wong, katakanlah. Sisanya melayani paling berapa menit. Sisanya dia nak. Waktu kita terbuang. Apalagi medsos ini subhanallah, setannya luar biasa. Jangankan nyingok maksiat, yang tak maksiat baik, nyingok berita kita terpancing untuk nyingok lagi berita baru lagi sampai waktu kita lewat. Makanya sampai Allah ingatkan tentang waktu ini. Nikmat sehat pun juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya Allah nyebut insan, manusia. Kalau manusia berarti masuk galau, lanang betina, besar kecil, tua muda, kafir muslim, masuk galau. Di dunia ini cuma 2 bagian Pak, ada kafir, ada muslim. Muslim jelas yang mentuhankan Allah, mengikuti Nabi Muhammad. Kafir nak model apapun, jenis apapun, ad-dinul wahid. Kafir itu siko agama, sudah hitungannya. KP nak ada 30, 70, 100 agama selain Islam, KP tetap KP mereka itu. Nak yang mana lebih baik, yang mana lebih buruk, kata kita di pandangan Islam semuanya buruk sama. Di pandangan Islam semuanya sama-sama buruk. Tak ada yang bagus, tak ada yang benar kecuali Islam. Titik. Tapi Ustaz itu ngajarkan sedekah, nak ngajarkan apalah dia? Puncak kekufuran itu sudah mensekutukan Allah, tak percaya Allah sebagai Tuhan, sudah ngapus segala kebaikan dia. Tak ada nilai kebaikan itu. Dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, sudah tutup buku. Nak berdermalah dia, nolong umat Islam lah dia, bangun kapalah untuk umat, untuk manusia, berbuat baik apapun dia kebaikan. Tak ada nilai di sisi Allah. Ngapa? Puncak yang Allah minta sikap, mentauhidkan Allah, mengikuti Nabi Muhammad, mengakui Allah sebagai Tuhan, Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah. Itu baik. Yang pertama, mereka tak mau. Jadi apapun kebaikan orang kafir tetap kafir. Nak model apapun agamanya, nyembah apapun dia, ad-dinul kufur, al-kufur dinul wahid. Kekufuran itu satu agama, Islam, kafir, sudah tidak ada beda lagi, tidak ada pilihan yang ketiga, tidak ada antara dua, tidak ada. Nah Allah menyatakan dalam surat ini, innal insana lafi husrin, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian.
Semua manusia. Artinya ini baru secara global. Semua manusia dalam kerugian, kata Allah. Nah, rugi ini rugi dalam segi apa? Dengan kacamata apa kita lihat? Allah tidak mengatakan rugi dalam urusan kacamata dunia, Pak. Enggak. Tidak, tapi kacamata akhirat. Kacamata yang dikenakan dengan pandangan syariat, pandangan Islam, pandangan akhirat, bukan pandangan dunia sama sekali. Kenapa? Pertama yang diistisnakan, dikecualikan oleh Allah, seluruh manusia itu merugi. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Yang tidak beriman kepada Allah tetap rugi mereka. Artinya di sini kita paham yang dinilai bukan dunia. Kenapa? Maaf, kalau kita lihat dunia, wong kafir banyak yang lebih kita, yang lebih kaya, lebih senang. Segala dia punya dunia, dia punya kedudukan, dia punya apa kendak dia di dunia dia pacak dapatkan. Ternyata ujung Allah dia merugi. Dia merugi menurut aku, kata Allah, bukan menurut kamu wahai manusia. Illal ladzina amanu, kecuali wong yang beriman. Alhamdulillah kita berarti termasuk tak merugi. Oh tidak juga. Kerugian masih ada pada wong-wong muslim. Kalau cuma modal iman dia selamat dari neraka, kekal di neraka, dia selamat, itu tidak ruginya. Ada orang mukmin muslim tak pernah mensekutukan Allah, tapi tak pernah berbuat baik, masuk surga pasti kalau dia meninggal bawa iman. Tapi setelah dia diadab dalam kubur yang lama. Beda dengan orang kafir. Berbuat baiklah dia semacam apapun kebaikan, sampai mati tidak mentauhidkan Allah, masuk neraka, kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Nah itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kita senang boleh, tapi jangan salah, Allah tidak stop sampai di situ. Istitsna, pengecualian yang tidak merugi ini bukan sampai di situ. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak merugi itu wong yang beriman dan beramal soleh. Kalau sekedar beriman, banyak Pak, alhamdulillah. Sebejat-bejat seorang muslim mungkin kalau dikatakan kau ini bukan muslim, ngamuk. Dia tidak nerima, walaupun bejat nak mana dia, pengen muslim tetap dikatakan muslim dia. Ada orang sampai naudzubillah min dzalik, kita pas ngomong, kau ni kafir. Mungkin wallahu alam dia ada punya model apa. Tak nerima dia, apalagi kafir itu panas kuping dengannya. Muslim semayang dah, puasa dah, hidup dia kelam, tapi dia tetap aku muslim jadi dia. Aku lahir muslim, sampai detik ini aku muslim, walaupun tak semayang, tak ibadah, tak apa. Nah macam ini muslim tapi tidak beramal soleh, maka ini orang masih merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah mungkin kita sampai sini lega, alhamdulillah kita tak masuk kelompok merugi berarti. Ngapa kita mukmin, alhamdulillah kita muslim, kita beramal soleh juga. Kaget dulu, tidak sampai di situ. Kalau sekarang mungkin saya dan Bapak mengatakan kita semua ini alhamdulillah termasuk orang yang pasti tidak merugi. Ngapa? Mukmin, kita mukmin, beramal soleh, kita beramal soleh. 5 waktu dari aku sebelum balik tak tinggal, beb. Ya alhamdulillah. Bahkan semenjak aku pulang haji tahun 2004 sampai detik ini sembahyang 5 waktu berjamaah, gua beli abad dia tak lepas, masya-Allah. Sedekah aku alhamdulillah jalan terus, walaupun kadang-kadang lagi buntu aku tetap sedekah, masya-Allah. Baca Quran, ngaji, zikir tiap hari, melok khotib saman, melok khotib haddad, melok khotib atas, maulid sana sini kita hadiri, masya-Allah. Amilus sholihat. Lalu apakah kita sudah ngerasa berarti sudah selamat dari kerugian? Ternyata belum, Pak. Ikhwani rahimakumullah, belum. Illal ladzina amanu. Alhamdulillah mukmin ya Rabb, mudah-mudahan sampai kita wafat mukmin. Wa amilus sholihat, beramal soleh, alhamdulillah. Hubungan kita sama Allah, masya Allah, semayang, tahajud, ibadah, ngaji, ke majlis. Tak kenal wong sama kita kecuali kita ni wong baik. Tapi ada satu lagi yang Allah syaratkan, yang harus kita tanya pada diri kita masing-masing, ada tak sifat yang berikutnya ini? Aminu sudah, amilus sholihat ada. Nah yang ini yang banyak kita lalai, Pak. Yang mana kalau orang itu mendapatkan yang ketiga ini, maka dia sempurna, selamat daripada kerugian yang dikatakan Allah. Innal insana lafi husrin, sungguh seluruh manusia itu merugi kecuali yang beriman, yang beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr.
Yang benar-benar tak merugi bukan cuma beramal soleh. Maaf bapak, berapa banyak orang tu rajin ke langgar, rajin ke masjid, rajin ke majlis, tapi tetangganya tak solat, dia tak peduli. Bahkan orang yang ada hukum tanggung jawab dia, masih keponakannya, masih sepupunya, masih gorobahnya, mencari duit dengan cara yang haram, dia tak peduli, tak pernah ditegurnya. Bahkan ada yang lebih keji lagi kita ini pak, kita ngerasa diri kita suci bersih, lalu mandang mereka yang berbuat salah dan dosa ini kotor, tapi kita tak pernah negur mereka, tak pernah ingat ke mereka, apalagi narik mereka dari kegelapan itu tak pernah. Cuma ngatoi baik, cuma paling kita ngomong anak kita, nak kau jangan main sama anak si Ujang tu, ngapo dak semayang galau, dak semayangan galau tu. Bahkan aku dengar kakak yang besar anak kau bapu lagi kau terkenal. Sebatas kita ngelindungin anak kita baik, tapi kita tak pernah nasihati dia, tak pernah negur dia, tak pernah ngarahkan dia, tak pernah bangun ke dia dari tidur yang panjang. Maka maaf, nasihat buat saya terutama, dan kita galau, jangan kita terbuai ngerasa aku lagi jadi orang baik. Ngapa? Karena aku rajin semayang ke masjid, rajin ke majlis, ustaz kenal galau sama aku. Tapi mana tawasau bil haq, mana tawasau bis sabar, mana sekarang ini maaf pak, hidup kita sudah hidup cuek. Nengok ada anak tetangga, anak famili kita bahkan melakukan suatu kelalaian, kita ngomong, hendaklah bapaknya juga ada, keluarganya ada, mesti deh. Bahkan kita kadang-kadang sudah seudon dulu, negara anak uang, terima kasih dak, malah kaki kita disemputnya. Ngawi ke belum? Tapi kita sudah punya sangka buruk seperti itu. Tawasau bil haq, saling mengingat, tawasau arti saling. Hak tentang yang hak, kita tunjuk tahu memang yang hak itu pahit pak, apalagi nak nyegah kemungkaran. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar ini masuk di dalamnya nahi mungkar amar ma'ruf, masuk di dalamnya nahi mungkar amar ma'ruf, masuk di dalamnya. Umat Nabi Muhammad ini disebut umat yang rahmatan lil alamin, umat yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan dalam ayat, kita akan dikatakan ummatul marhamah, harus juga memiliki sifat yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, syarat untuk masuk dari kelompok ummatul marhamah itu yaitu harus adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, termasuk dalam tawasau bil haq, tawasau bis sabar, terutama mengingatkan orang ketika orang salah pak. Ini lebih berat, nahi mungkar wallah lebih berat ketimbang amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf itu tidak ada sulit pak. Ketemu kawan, ketemu orang di langgar, payo semayang jatuh ke langgar, semayang, ke majlis, amar ma'ruf. Tapi pas kita ada orang berjudi pinggir jalan, ngedem gitu, tak berani. Bahkan ada lagi yang sifat, maaf ini sifat kita, kadang-kadang orang ini sok jago, ngasuh hebat di kampungnya. Dia lewat kampung, bukan kampung dia, ada budak bermaksiat pinggir jalan, entah berjudi, entah nyabung ayam, entah tak solat, entah mabuk, entah apa. Sebenarnya dia mampu mencegah itu, cuma karena kita sudah mengkotak-kotakkan tanggung jawab, sampai waktu ngomong sama kawannya, dia ni ngasuh jagoan. Budak-budak macam ni kalau di kampung aku habis sudah, kalau di kampung aku habis sudah. Bukankah ini nahi mungkar, bukankah ini mabuk, bukankah mereka tu muslim? Ngapa nak nunggu di kampung gitu nian istilahnya tadi itu. Kalau kita mampu kita cegah, kita tegur, kita nasihati. Nah kadang-kadang kita macam itu. Bahkan termasuk alamatus sa'ah, na'udzubillah, Rasulullah mengatakan akhir zaman wong yang no soleh itu banyak. Artinya gambarannya macam sekarang Masya Allah tabarakallah, majlis banyak, ustad-ustad belambangan di sana sini punya majlis. Kadang-kadang kita bingung, sikok kampung ada 2 majlis semalam, maghrib isya asal ketemu majlis kita. Wong banyak wong soleh, tapi yang nahi mungkar, ngajak kebaikan, menyebarkan kebaikan banyak, tapi yang nahi mungkar tidak banyak. Sampai Rasul mengatakan datang nanti akhir zaman, kamu itu banyak, wong soleh di kalangan kamu banyak, tapi yang menyegah kemungkaran tidak banyak. Sampai ketika ada orang berbuat zina, ini sudah banyak pak zaman kita, berbuat zina di depan kita, kita ngomong, oi payo jangan begawi di sini, cari tempat lain baik. Ucapan ini sering pak. Ada budak mabuk, ada budak berjudi, ada budak berzina, lanang betina min sudah diangkat Allah hayak malunya. Kita nyingok, bukan kita ngomong, oi kamu seton gawe kamu, bubar balik, ku gebuk kamu. Tidak ada, dulu mungkin ada. Sekarang, oi payo kalau kamu nak macam jangan di sini, cari tempat lain.
Jadi masih kita suruh cari tempat lain gitu. Jangan di kampung aku, jangan depan rumahku. Ini sudah dialamatkan oleh Rasulullah. Akhir zaman macam itu kaget kata Nabi. Dan ini yang kita rasakan sekarang. Ada yang membuat maksiat, membuat dosa, buat apalah, kita usir, tidak sampai kita menuntaskan itu maksiat, kita bubarkan, tidak. Cuma kita ngomong, kalau nak maksiat jangan di sini, cari tempat lain. Artinya nak sadar kita nih, kita nyuruh dia masih lanjut ke gawe kawan, tapi tempat lain deh. Nah, itu keadaan kita zaman sekarang. Nah, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Makanya akan sempurna seorang itu imannya dari kerugian dia tidak termasuk kalau sampai kita mendapatkan ini semua. Wal asri, demi masa dan waktu tadi. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus shalihat. Nah, maaf Pak, kita mundur lagi masalah amal shalihat ini. Yang dikatakan amilus shalihat itu yang mana? Amal soleh itu amal yang makbul. Amal yang makbul itu yang mana? Amal makbul, amal yang diisi dengan sesuai syariat dan dibarengi dengan keikhlasan. Amal soleh banyak. Solat ya solat, amal soleh. Kalau kita tanya solat atau amal soleh, amal soleh. Pergi haji, amal soleh. Sedekah, amal soleh. Berzikir, amal soleh. Amal soleh banyak, tapi sesuai tidak dengan syariat. Karena orang solat boleh jadi solat, tapi tidak diterima oleh Allah, tidak termasuk amal soleh. Ada seorang masuk masjid, Nabi sedang duduk macam ni dengan para sahabatnya, mau masuk dari pintu belakang. Lalu orang itu solat, Nabi nyengok. Selesai solat, orang ini merapat kepada Rasulullah, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, dan sahabat pun yang dengar salam ini menjawab. Sebenarnya secara hukum akhlak ini orang belum ngerti, belum paham tentang adab. Kalau kita lagi macam ini Pak, jangan ucapkan salam. Kuat-kuat ucap salam, cukup dengan orang yang parak kita baik. Assalamualaikum, jangan teriak Assalamualaikum. Kacau ke kita lagi cawisan. Ya, adab ini tidak seperti itu. Walhasil ini sahabat ucap salam habis dia solat. Selesai dia ucap salam, dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Salli fa innaka lam tusalli. Uji Nabi setelah jawab salam, solat lagi, kau belum solat, kata Nabi. Terkejut yang punya badan, aku ini sudah solat. Nabi nyuruh aku, kenapa ngatakan belum solat? Karena Rasul yang nyuruh, balik lagi dia solat lagi. Nabi memperhatikan, sahabat pun ikut memperhatikan. Selesai dia solat, ngerapat lagi, ngucap salam lagi, dijawab lagi oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli. Salat kau, kata Nabi, kau belum solat. Bingung ini sahabat. 2 kali sampai 3 kali kejadian. Sudah 3 kali akhirnya dia sadar, ini pasti solatku tak beres. Maka dia ngomong kepada Rasulullah, Alimni ya Rasulullah. Maaf Pak, minta maaf, saya bukan fuduli, bukan cerodean di bahasa Palembang, bukan nak ngagoi gawean uang. Walaupun kalau saya memperhatikan itu mungkin suatu kewajiban saya yang dikatok lah Ustaz barangkali. Ini yang lagi sholat, saya duduk dari sini tadi. Maaf ya, saya tidak ngomong si A si B. Saya duduk di sini dari jam 10:30 saya mulai cawisan. Sekarang jam 12 kurang sedikit. Ada orang semayang, mungkin ada orang mungkin 70-80 orang semayang sunat. Berapa banyak yang kalau secara hukum saya katakan tidak sah semayang itu. Ngapa? Begoyang di semayang. Belum kita tanya masalah Fatihahnya, masalah fasih tak benar tak, bacaan-bacaan yang wajibnya. Secara dia sholat nyantel rukuknya tegak, tidak belum tegak lah rukuk lagi. Lah sudah sujud lagi. Itu yang kejingoan. Nah yang macam ini nak dikatakan amal soleh, ya tidak bisa. Solatnya tidak sempurna, tidak sesuai dengan syariat. Belum lagi kalau kita bahas tentang makna wuduknya sempurna tak, masalah istinjanya sempurna tak, mandi wajibnya benar apa tidak, panjang lagi itu. Contoh lagi, yang dikatakan soleha itu wa amilus soleha, amal yang makbul. Boleh jadi secara syariat kita sudah benar, bacaan bapak sempurna dalam solat, rukuk, i'tidal, sujud, rukun solat sempurna, syarat solat sempurna, istinja benar, wuduk benar, mandi wajib benar. Tapi kata Allah, tidak kuterima ibadah hambaku ini, solatnya. Ngapa? Faktor yang penting kita perhatikan. Ini sangat penting Pak. Dari kebanyakan ibadah kita tidak lepas dengan ini. Masalah halal dan haram yang kita pakai. Hati-hati. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, dan ini banyak sebenarnya hadis-hadis yang seperti ini. Seorang yang sholat, kata Rasulullah, menggunakan pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham. 10 dirham.
Tapi dari 10 dirham itu ada 1 dirham duit haram. Lam yatakabbalallahu salatahu. Allah tak terima solat hamba itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Perhatikan pakaian kita dalam solat, pakaian bini kita, pakaian anak kita. Dari mana kita melikan mengkeno, melikan telekung, melikan kerudung untuk anak bini kita. Baju yang ku pakai ni duit dari mana ku dapatkan? Apa halal, apa suci, apa bersih dah? Bersih bukan makna najis dan najis, halal dan haramnya. Kata ulama komentari, kalau Rasulullah mengatakan seperti itu, uang solat dengan menggunakan pakaian 10 dirham dia pakai pakaian itu, lalu 1 dirham duit haram, tak diterima oleh Allah. Mak mana dengan uang yang pakaiannya seluruhnya dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang Allah Pak, begitu banyak tawaran depan kita dengan bermacam-macam merek jenis riba itu, sampai mereka berani memasang label syar'i. Ketika kita teliti ternyata tak syar'i, untuk menarik umat Islam. Nah, hati-hati ni masalah ni. Nak hadap Allah, apalagi nak ibadah, nak benar. Pergi haji makin duit haram. Kita teriak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Uji kita bahasa kata labbaik tu, "Ya Allah, aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu, aku datang ya Allah." Tapi wong itu ongkos haji dari duit haram. Duit korupsi kah, duit nipu kah, duit ngampas kah, duit jara jualan yang tak benar kah? Apa kata Allah? La labbaik wala sa'daik ya abdi. Tak ku saut jawaban kau, tak kau bakal beruntung wahai hamba-Ku, kata Allah. Capeklah dia, duitlah keluar, pisah sama keluarga berpuluh hari, balik tak dapat apa-apa. Ya paling dapat titel haji barangkali. Innallah farad. Hati-hati ikhwan. Ini penting kita perhatikan. Jadi makna wa amilus solihat bukan cuma judulnya, oh pergi haji amal soleh, sedekah amal soleh, jihad amal soleh, salat amal soleh, tahajud amal soleh, zikir amal soleh. Tapi yang dikatakan soleh kata ulama, amal makbul indallah, yang diterima oleh Allah. Yang diterima model macam mana? Dilakukan dengan sesuai syariat, kemudian dibarengi dengan keikhlasan. Lalu yang ketiga faktor yang tadi, jangan sampai lalai. Makanya ini ayat pendek, surat ini pendek tapi sangat-sangat luar biasa. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hampir setiap khutib bawakan itu, padahal tidak ada satupun kitab yang mengatakan harus baca surat ini dalam khutbah. Ayat pokoknya silakan baca ayat apapun, surat apapun boleh. Tapi kebanyakan ulama kita, asatis kita dari zaman dulu, mungkin bapak yang dari kecil sudah istiqamah salat Jumat, dengar kalau khutib kata-kata pakai wal asri, padahal tidak harus wal asri. Ini penting ini ikhwan. Untuk apa? Pertama, yakinkan seburuk-buruk kita muslim tetap lebih mulia di mata Allah dari orang kafir walaupun sehebat apapun dia. Yakinkan itu. Banggakan diri kita sebagai muslim. Karena Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa seluruh manusia itu merugi dengan pandangan Allah, dengan penglihatan Allah, dengan ukuran Allah, dengan kacamata syariat Islam, merugi seluruh manusia. Siapa pertama dikecualikan? Illal ladzina amanu, kecuali mukmin. Mukmin tak merugi kata Allah. Wong kafir mungkinlah sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, sejago hebat apapun dia, mereka itu semuanya merugi dan tak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai. Berbuat baiklah dia, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sama orang kafir, kalau orang kafir buat baik boleh berterima kasih, tapi Allah tak bakal tunjuk bagian untuk dia. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir, jangan kita sudah bangga dengan beramal soleh, tapi ada tuntutan dari syariat Allah. Allah menuntut kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jangan sekali saya ingat kepada ikhwan sekalian, ya. Kita kadang-kadang itu tadi Pak, ngasuh diri sudah Masya Allah, kan rajin solat berjamaah kelanggar, rajin ke majlis, melok berzikir, tak bermaksiat, tak pernah maling, tak pernah narkoba, tak pernah. Tapi lalu kita ngerasakan diri kita sudah jadi orang soleh, baik, bagus, selamat, belum tentu. Karena ada tuntutan dari Allah yang terakhir itu harus kita lakukan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minai gampang Pak untuk nasihat dong. Tak pacak lagi mulut langsung lewat WA, lewat SMS, pacak kita lakukan. Dia tahu beb ini nomor aku, cari nomor lain, beli, murah tak berapa. Penting nasihat itu uang ni, sampaikan. Kujingo anak kau tu main sama ladang tak benar, sampaikan. Siapa ini memang? Minimal dia tahu, dikoreksinya kaget. Dia tak semayang, dia mencari rezeki yang haram. Nasihati lewat seperti itu. Orang tak tahu juga. Kalau kita tak ada kemampuan untuk menyampaikan secara langsung.
Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyar habaib ikhwan hafizakumullah, mungkin saya bisa kami sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada malam hari ini, pada siang hari ini, dan Allah jadikan insyaallah hari besok lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Iftah bab rahmatillah adala ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'iman ila kulli wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma jammilna bil afiyah salamah. حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من جيبة الندامة يوم القيامة يا حافظ أفادنا ثبتنا مع أهل الثبات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجعلنا وأحبابنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا عن بابك من تبدأ محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.